Masih watarkul bid'ah, perintah untuk meninggalkan bid'ah. Apa kriteria bid'ah di sini? Yang pertama adalah dalam hadis Nabi, man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara yang baru. Jadi sesuatu disebut bid'ah itu kalau sesuatu itu baru. Jadi kalau bukan sesuatu yang baru, maka itu bukan bid'ah. Jadi harus baru. Artinya apa? Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Meskipun baru, kalau itu bukan urusan agama juga tidak masuk, tidak termasuk bagian dari bid'ah. Yang kedua apa kata Nabi? Fi amrina, dalam urusan kami, yakni urusan agama. Urusan agama yang tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun pada masa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun itu adalah baru di zaman Nabi tidak ada, tapi ada di zaman sahabat, maka itu tidak termasuk bid'ah. Jadi di zaman Nabi tidak ada. Begitu Nabi wafat, lalu kemudian ada, maka yang dikerjakan oleh para sahabat itu tidak termasuk bid'ah. Apa dalilnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya mengikuti sunnahku, dan Nabi menjelaskan, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka yang dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin itu tidak bid'ah. Jadi yang dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin itu tidak bid'ah. Contohnya apa yang dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin? Ada yang tahu? Taraweh selepas Isya. Itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi sunnah itu ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafa'ur rasyidin. Apalagi contoh yang lain? Adzan 2 kali di hari Jumat. Di zaman Nabi tidak ada itu, tapi ada di zamannya sahabat Utsman bin Affan. Dikerjakan oleh sahabat Utsman, maka tidak termasuk bid'ah. Apalagi di zaman Nabi tidak ada, tapi di zaman Khulafaur Rasyidin ada. Contohnya apa, Pak? Kenapa? Nah, kalau itu masuk khilafiyah nanti. Nah, kalau itu masuk khilafiyah. Jadi kunut subuh itu termasuk bagian dari khilafiyah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama yang muktabar beda pendapat. Ulama yang muktabar itu ulama mazhab yang 4. Itu berbeda pendapat. Sehingga itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak bisa dimasukkan ketika ulama yang muktabar berbeda pendapat. Jadi kalau ulama muktabar maksudnya ulama yang diakui itu berbeda pendapat, maka itu tidak masuk perkara bid'ah. Itu masuknya adalah khilafiyah atau perbedaan pendapat. Sehingga untuk pembahasan mengenai masalah kunut subuh itu masuknya ranah khilafiyah. Meskipun nanti dari para ulama itu ada yang berdiri di satu sisi dan ada yang berdiri di sisi yang lain. Ada yang punya di pendapat di satu sisi dan punya pendapat di sisi yang lain. Maka dalam masalah ini tentu kita harus berlapang dada. Jadi tentu kita harus berlapang dada. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Contohnya lagi yang ada di masa Khulafaur Rasyidin, itu membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi Al-Quran dibukukan apa tidak? Tidak. Baru dibukukan di zaman Khulafaur Rasyidin. Sehingga membukukan Al-Quran juga bukan perkara bid'ah. Apalagi di situ sudah ada ayatnya, dzalikal kitabu. Yang demikian itu kitab. Yang namanya kitab kan kita sudah ma'ruf, sudah paham. Oh, kitab itu ya seperti yang kita pahami. Nah, tidak ada di pelepah kurma, kulit, batu. Kalau dikumpulin ya itu namanya kumpulan lembaran-lembaran. Nah, maka apa yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin di situ sejalan dengan ayat Al-Qur'an dan sejalan dengan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi di sini sesuatu itu disebut bid'ah kalau dia adalah baru. Kemudian yang kedua, barunya itu dalam urusan agama. Kalau baru bukan urusan agama, itu tidak disebut bid'ah. Kemudian ma laisa minhu, tidak ada dalilnya.
yang tidak ada dalilnya. Kalau misalnya itu baru urusan agama ada dalilnya, itu boleh. Contohnya apa? Di zaman Nabi tidak ada, di zaman Khulafaur Rasyidin ada. Tetapi ada dalilnya. Apa dalilnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya mengikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Maka barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam urusan agama ini yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Jadi amal tersebut tertolak. Ini penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Sehingga pentingnya kita ketika kita beramal, maka amal tersebut ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah itu nanti ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah mahdhah itu adalah ibadah seperti syahadat, sholat, puasa, apalagi zakat, terus haji. Ini namanya ibadah mahdhah. Tuntunannya sudah jelas, tauqifi, ora iso diotak-atik, tidak bisa diotak-atik. Meskipun tidak ada larangannya, tidak bisa diotak-atik. Sholat subuh ya tetap 2 rakaat, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Wah, aku memang rada ngantuk, separuh wae. Boleh ndak? Ndak boleh. Wah, iki aku lagi semangat ki, karo senam sisan ben sehat, lalu 30 rakaat, boleh ndak? Ndak boleh. Ini ibadah mahdhah, sudah ada ketentuan yang pasti. Sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh di otak-atik. Demikian pula puasa sudah ada ketentuannya. Zakat sudah ada ketentuannya. Zakat sudah ada ketentuannya. Ada nisabnya, ada haulnya. Apalagi haji, tidak boleh. Wah, kalau haji ke Timur Tengah ini jauh ini, saya tak bikin Ka'bah sendiri. Boleh enggak? Tidak boleh. Tetap saja itu namanya replika, bukan Ka'bah. Jadi Bapak Ibu, itu mahdhah. Yang kedua adalah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu segala sesuatu yang sifatnya mubah, kalau kita niatkan lillah maka nilainya ibadah. Jadi segala sesuatu yang mubah yang kalau kita niatkan lillah maka nilainya ibadah. Contohnya apa? Contohnya berangkat bekerja, itu ibadah, tapi ghairu mahdhah. Jadi bebas itu kerjaannya mau apa? Mau jadi tukang kayu, mau jadi apa mana? Tukang batu, mau jadi tukang sablon, mau jadi peternak, mau jadi napa mulai Pak? Napa? Guru seperti Mas Sugeng. Ya, mau jadi apa mana? Polisi, Pak polisi mana ini? Oh, tugas. Baik, mau jadi polisi, itu semua adalah kalau kita niatkan lillah maka nilainya adalah ibadah. Jadi kalau diniatkan karena Allah nilainya ibadah. Ini ghairu mahdhah. Nah, untuk ibadah yang mahdhah tadi ada ibadah yang mutlak, ada ibadah yang muqayyad. Nah, untuk muqayyad itu aturannya sudah jelas, tidak bisa diotak-atik. Contohnya tadi sudah kita kutip, seperti sholat, puasa, itu muqayyad, tidak bisa diotak-atik. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Tapi ada yang mutlak, ada yang mutlak. Apa yang mutlak? Misalnya yang mutlak adalah sedekah. Sedekah itu mutlak, bisa kapan saja, bisa berapa saja, tidak harus haul, tidak harus nisab, karena itu ibadah mutlak. Bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Apalagi yang mutlak, membaca Al-Quran itu ibadah mahdhah,
tapi di situ sifatnya adalah mutlak. Dia mutlak. Mutlak itu bisa baca Quran kapan saja, bisa pagi, bisa sore, bisa 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz, itu bebas membuat ketentuan sendiri. Tapi beda dengan sholat tadi, sudah ada aturannya. Beda dengan puasa tadi, sudah ada aturannya. Jam, saat berbuka, saat sahur, sudah ada ketentuannya. Kalau baca Quran bebas, itu ibadah yang sifatnya mutlak. Apalagi zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau zikirnya itu mutlak, ya bebas. Contohnya apa? Memperbanyak istighfar, bebas kita memperbanyak istighfar. Tapi kalau yang setelah sholat ada aturannya, 3 kali. Baca tasbih itu bisa mutlak, bisa muqayyad. Mutlak itu bebas. Di luar yang sudah ditentukan, kita mau baca tasbih sambil nyapu subhanallah, 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 boleh. Baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantar anak sekolah begitu. Ketika mencet gas lalu kemudian di ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin anaknya tanya kok Allahu Akbar, Allahu Akbar terus gimana tuh Bu? Lagi zikir. Boleh enggak? Boleh. Mutlak di sini. Tapi yang setelah sholat ada aturannya, muqayyad. Berapa Nabi tentukan? 33. Ya sudah, ikuti 33. Tasbihnya berapa kali? 33. Kemudian tahmidnya 33. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Maka Bapak Ibu, ketika syariat sudah menentukan, maka kita tidak perlu untuk membuat ketentuan sendiri. Kalau sesuatu yang sifatnya mutlak, maka itu bebas saja untuk diri kita sendiri. Adapun sesuatu yang sifatnya mutlak kemudian kita racik, kita rinci dengan paketan cara tertentu, menganggap ada keutamaan di situ, maka itu sudah masuk ke dalam ranah ibadah khusus yang disebut di dalam agama kita adalah bid'ah. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ini diantara usul yang ketiga adalah watarkul bid'ah, meninggalkan perkara bid'ah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan agama kita sesuai dengan tuntunan.